Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangi lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. Yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kafir. Jelas kafir. Dan itu Allah yang mencap mereka kafir. Gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim tidak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihi wassalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga. Diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulangi.
dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya. Atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil. Halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Seperti yang lagi rame nih, urusan apa nih, urusan Natal nih sekarang nih. Kita mau kasih tahu begini, kalau kita bicara Natal, ya ikhwan, Indonesia ini kan negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan khususnya mereka bermadhab Syafi'i. Nah, kalau kita bicara madhab Syafi'i, itu boleh dikatakan madhab Syafi'i sepakat. Nah, jadi mengucapkan ucapan selamat untuk hari raya agama lain, hukumnya haram. Itu terurai di buku-buku kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Nah, ini kan madhab umum yang ada di Indonesia. Jangan kita datang dengan pendapat baru yang di luar madhab Syafi'i, diambil dari madhab lain, udah gitu kolnya sadz lagi. Nah, kolsas kan tahu kan, kolsas tuh kol yang udah sangat lemah yang bertentangan dengan pendapat yang kuat. Nah, jadi kalau tiba-tiba ulama di mana-mana, di pondok pesantren, habaib, di majelis-majelis taklim, semua udah menyampaikan, umat Islam jangan ikut Natal, hukum ikut Natal itu haram, bla bla bla, udah dengan berbagai macam dalil. Tahu-tahu datang dai dari luar negeri menyampaikan bahwa mengucapkan selamat Natal halal, boleh, dengan mengabaikan pendapat jumhur. Pokoknya jumhur pokoknya mau diabaikan. Ini sikap-sikap seperti ini nggak bakal diterima oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh. Nah, soal pendapat pribadi yang bersangkutan mengatakan selamat Natal itu boleh, itu kita nggak ikut campur, urusan pribadi dia. Tapi ini jangan dilontarkan ke publik Indonesia, yang di Indonesia ulamanya dari berbagai macam golongan sepakat. Di Indonesia kan sepakat, yang Muhammadiyahnya mengharamkan, yang Irsyadnya mengharamkan, yang kemudian yang habaib juga mengharamkan, begitu juga dari yang aswadiyahnya Ahlus Sunnah mengharamkan. Tahu-tahu datang buat pendapat baru ngomong, ya gaduh Ustaz. Itu nggak boleh terjadi seperti itu, kecuali kalau yang bersangkutan mau mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, dakwahnya umpamanya yang bersangkutan bicara di Amerika, tempat minoritas Muslim, atau di Inggris, tempat minoritas Muslim. Kemudian dia fatwakan kepada orang Islam di sana, nggak apa-apa kau ucapkan selamat Natal umpamanya, karena di sini berbahaya. Kalau kau terlalu eksklusif, terlalu menjauh dari mereka, nanti kau diganggu, kau diusir, bisa membahayakan nyawanya. Dan kalau darurat kan ada masalah. Yang penting kan qalbuhu mutma'innun bil iman. Yang penting hatinya mutmain bil iman. Jangankan di Amerika, di London, di Indonesia saja, di tempat-tempat tertentu, atau seperti pegawai yang dipaksa, yang kalau nggak mau mengucapkan selamat Natal dipecat, sementara nyari kerja susah, dalam keadaan darurat bisa dibolehkan.
Nah, jangan lupa tuh. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi dalam keadaan yang tidak darurat, udah gitu orang diajak untuk mengucapkan selamat Natal, apa kepentingannya? Dan di negeri mayoritas lagi. Ya, apa keperluannya? Jadi jelas Ustaz, ini menyangkut ini buat siapa saja nih, bukan kita bicara nggak ada sentimen kepada si A atau si B, si C. Ini semua dai luar negeri, kalau datang ke suatu negeri, baca dulu situasi yang ada di negeri tersebut. Baca dulu dia, apa sih sebetulnya di negeri ini, pendapatnya bagaimana. Nah, sekarang kan kita lagi jaga umat, kita di Indonesia lagi jaga umat, jangan mereka ikut Natal. Nah, persoalannya bukan persoalan pada sekedar ucapan, tapi selama ini sudah beberapa dekade terakhir, selamat Natal atau perayaan Natal itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok misionaris sebagai sarana kristenisasi. Jadi dimanfaatkan perayaan Natal ini sebagai sarana untuk memurtadkan umat Islam. Mungkin ini nggak terjadi di negeri Sidai. Nah, di negeri Sidai mungkin nggak terjadi kalau yang namanya selamat Natal dijadikan sarana kristenisasi. Di negeri kita kan terjadi. Nah, kalau ini sudah dijadikan sarana untuk kristenisasi, sarana permutadan, ya kita mesti tutup dong jalannya. Nggak boleh, untuk melindungi akidah umat. Disitulah tadi saya katakan mungkin si dai ini waktu datang panitia tidak memberikan informasi yang lengkap, gitu. Jadi saya bicara bukan soal, saya nggak mau bicara perdebatan soal pendapatnya ya. Nah, saya di sini bukan mau bicara perdebatan soal pendapat mana yang benar mana salah, enggak. Kalau saya ikut jumhur ulama, mayoritas ulama mengucapkan selamat Natal bagi orang Islam ini kepada orang-orang Nasrani, hukumnya adalah haram. Bukan hanya selamat Natal, selamat hari raya umat agama apapun. Nah, kita udah ikut jumhur ulama. Nah, jadi yang saya mau bicarakan di sini bukan ingin berdebat soal mana pendapat yang kuat, mana yang tidak kuat, bukan. Kita ingin bicara di sini adalah bahwa seseorang kalau ingin dakwah di suatu negeri, dia mesti tahu apa yang sedang terjadi di negeri tersebut. Bisa jadi yang ada di negeri tersebut beda dengan yang ada di negerinya. Mungkin di negerinya karena memang mungkin di sana nggak ada Kristen, atau di kampungnya memang nggak ada gereja, memang nggak ada orang Kristen, dan selamat Natal nggak dijadikan sarana, ya mungkin nggak menimbulkan masalah. Tapi di Indonesia selamat Natal itu salah satu sarana yang digunakan oleh kaum misionaris untuk mengganggu atau memurtadkan umat Islam. Nah, maka itu ya kalau ini dijadikan sarana untuk memurtadkan umat Islam, wajib dong untuk kita jaga umat kita. Nah, kita lagi sibuk ini jagain akidah umat. Nah, jangan sampai mereka ke gereja, jangan sampai mereka ikut Natal, kan begitu. Kita jaga, jangan sampai akidahnya nih rusak. Tahu-tahu datang dari luar, ente selamat Natal boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusaqit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa.
dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'badtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirubah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius, maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender, maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah, karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam, dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam kalau nggak bisa tidur habis isya makan antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28, 29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali, ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan hanya Islam, tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda, indallahi.
Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang diridhoi, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain gak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, gak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak, dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali, mutlak. Tolak. Illa, tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja, yang lain saya tolak, dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun, masa kapanpun, mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu, saya nggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti, saya nggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Jadi ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar sebagai Muslim, wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar, tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku, teman-teman sekalian, tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Makanya para pemikir kita sekarang mengatakan pluralisme agama itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan pluralisme itu kemusyrikan kontemporer. Awas, hati-hati, kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian, itu mesti hati-hati. Sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. Satu, sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-Muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik, hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar, menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? Satu, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita, itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Dia dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat, pengakuan hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar, yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu, itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan, setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama Anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam, itu nggak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar, kita akui Allah Tuhan yang hak, tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya, dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan, maka turun Quran kemudian, teman-teman sekalian, surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbmu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Kalau Anda tidak yakin dengan kami, silahkan Anda ibadah menurut kepercayaan Anda. Kami, menurut kepercayaan kami, toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin, kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14 ya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda.
VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari, jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf, karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat, karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pecinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita, dan damai Natal selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi pembawa damai, menjadi pembawa shalomnya Tuhan. Dan saudaraku para pecinta Injil Habaget, dan juga selamat menyambut tahun baru. Kiranya di tahun 2025 nanti menjadi tahun kesuksesan bagi kita semuanya. Tahun di mana kita selalu sukacita, dan tahun di mana kita selalu bisa melakukan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar bersama dengan
Yesus Kristus. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, menjelang Natal, sebentar lagi Bapak Ibu, menjelang Natal, ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang tidak seiman dengan kita, yang tidak seakidah dengan kita. Mereka mencoba untuk menyampaikan kepada pengikutnya bagaimana haramnya mengucapkan Natal tersebut. Nah, tiap tahun ini terjadi Bapak Ibu ya. Tiap tahun ya harus diingatkan. Tiap tahun harus diingatkan. Tetapi saudaraku, sekalipun diingatkan, tetap sangat banyak juga di antara umat Islam yang mau mengucapkan Selamat Natal kepada orang di luar iman, akidah, agama, dan kepercayaannya. Kenapa? Karena mereka memakai hati nurani. Ketika mereka mengucapkan Natal, dan hanya sekedar mengucapkan Natal, dan itu tidak akan membuat mereka menjadi umat Kristen, atau tidak akan membuat mereka menjadi umat Katolik. Bahkan mereka tetap berdampingan, berteman, bersahabat, dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, orang-orang yang memakai hati nurani. Tapi bila orang-orang yang mendengar daripada orang-orang tertentu, sebagaimana cuplikan video di awal tadi, nah ini Bapak Ibu tidak mau dia mengucapkan Selamat Natal dan bla 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 sebagainya saudaraku. Apalagi saudara ya, kalau kita melihat pendeta, gereja, umat Tuhan, orang-orang Kristen Katolik tidak pernah mengharapkan ucapan Natal daripada mereka. Tidak pernah kita mengemis kepada mereka, tolong ucapkanlah Natal kepada kami. Enggak pernah. Ya, dari zaman baru sampai tahun 2024 menjelang 2025 Bapak Ibu, belum pernah saya mendengar ada gereja, ada pendeta, ada gembala berharap atau mengharapkan atau meminta untuk diucapkan Selamat Natal daripada umat agama lain. Tidak pernah. Tetapi saudaraku, tiap tahun kita mendengar ada larangan pengucapan Natal ya. Ada larangan pengucapan Natal, haram pengucapan Natal, bla 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 bla. Nah, ini dia ya. Imannya seolah-olah begitu tipis saudaraku. Padahal kalau mereka mau mengoreksi, mau introspeksi, mau merenungkan bagaimana umat lain di Indonesia ini mendengar suara iman mereka 1 hari 5 kali, ya, tidak pernah terpengaruh. Tidak ada larangan daripada gereja, jangan begini, jangan, nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena kami umat Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan, kami punya keyakinan yang kokoh di dalam iman kami. Kami punya pengharapan yang besar dalam iman kami. Dan iman kami tidak setipis kertas, mudah tergoyahkan, mudah terombang-ambing hanya dengan mendengarkan iman yang tidak kami imani. Hanya mendengarkan iman yang tidak kami percayakan. Tidak pernah terpengaruh. Kenapa? Karena kami punya keyakinan yang kokoh. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Jadi kami sangat yakin, sangat paham, yang bisa menyelamatkan kami adalah Yesus Kristus, Yesus HaMashiach, di mana kami merayakan hari kelahirannya, bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagimu, Yesus HaMashiach di kota Daud. Ini membuat sukacita yang sangat besar bagi dunia. Sekalipun ada sebagian orang di dunia ini yang tidak mau merayakan, nah itu haknya mereka, tidak ada pemaksaan di situ, dan kami tidak pernah mengemis mengharapkan ada orang-orang di luar kekristenan supaya mereka mengucapkan Natal. Tidak, ya, tidak pernah. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Angel Habaget, sangat lucu sekali kita melihat orang-orang di luar sana yang setiap tahun sibuk ya mengharamkan pengucapan Natal. Haram pengucapan Natal, jangan pengucapan Natal. Sangat luar biasa saudara ya, sangat luar biasa. Jadi harusnya mereka bisa belajar dari orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan mereka ya. Harus belajar bagaimana iman orang lain, kepercayaan orang lain itu begitu kuat, begitu kokoh, tidak setipis kertas ya. Nah, ini dia saudaraku. Baik, terima kasih, kiranya video ini bisa membuat kita tertawa sejenak saudara ya. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.